Di sebuah desa terpencil di wilayah Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Sri, yang dikenal sebagai sosok yang rendah hati namun memiliki kekayaan luar biasa. Sri dulunya adalah seorang wanita biasa yang hidup dalam keterbatasan. Ia bekerja sebagai pedagang kecil-kecilan di pasar desa, menjual kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun, semua berubah ketika ia mengambil keputusan besar yang membawa hidupnya ke arah yang tak terduga. Sebuah perjanjian mistis dengan Kadang Bubrah, sebuah bentuk persugihan yang terkenal di kalangan masyarakat lokal. Sri adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Orang tuanya merupakan petani sederhana yang berjuang keras untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Sri telah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Setelah dewasa, ia menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai buruh bangunan. Kehidupan rumah tangganya juga tak jauh berbeda dari masa kecilnya, serba pas-pasan dan seringkali harus berhemat untuk bisa bertahan hidup. Selama bertahun-tahun, Sri terus berusaha mencari cara untuk keluar dari jerat kemiskinan. Ia bekerja keras, menjual berbagai barang di pasar, namun hasilnya selalu tak seberapa. Setiap kali uang terkumpul, selalu ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, dan tabungannya pun terkuras. Rasa frustrasi semakin memuncak ketika anak-anaknya mulai tumbuh dewasa dan membutuhkan biaya lebih besar untuk sekolah. Suatu hari, Sri mendengar tentang seorang dukun terkenal di desa tetangga yang dikenal bisa membantu orang-orang mendapatkan kekayaan melalui persugihan. Awalnya, ia ragu untuk mendatangi dukun tersebut, mengingat risiko dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Namun, dorongan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya membuat Sri memberanikan diri untuk mencari dukun tersebut. Setelah menemui sang dukun, Sri diajak untuk melakukan ritual khusus di malam Jumat Kliwon. Sang dukun menjelaskan bahwa Sri bisa mendapatkan kekayaan yang melimpah melalui persugihan Kadang Bubrah. Syaratnya cukup mudah. Sri harus melakukan hubungan intim dengan entitas gaib yang disebut sebagai Kadang Bubrah setiap malam Jumat Kliwon. Persugihan ini dikenal dapat memberikan kekayaan yang turun-temurun, bahkan sampai ke anak cucu. Sri akhirnya setuju, meskipun hatinya diliputi ketakutan. Malam Jumat Kliwon pertama pun tiba. Sri merasa sangat gelisah. Ia melakukan segala persiapan sesuai arahan sang dukun, dan malam itu, ia merasakan kehadiran Kadang Bubrah di dalam kamarnya. Meski diliputi ketakutan yang luar biasa, Sri tetap melakukan apa yang disyaratkan. Setelah ritual selesai, Sri merasa tubuhnya lemas, namun tak ada kejadian aneh lainnya. Keesokan harinya, Sri terkejut melihat perubahan besar dalam hidupnya. Dagangannya di pasar laris manis, bahkan lebih banyak dari biasanya. Setiap hari, pembeli terus berdatangan tanpa henti, seolah-olah ada kekuatan gaib yang membuat mereka tertarik membeli dagangannya. Tak hanya itu, Sri juga mulai mendapatkan keberuntungan di berbagai aspek kehidupannya. Kekayaannya mulai meningkat dengan pesat. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Sri semakin bertambah. Ia mampu membeli tanah, rumah besar, dan kendaraan mewah. Keluarganya pun merasakan manfaat dari kekayaan yang didapatkan. Anak-anaknya yang dulu sering kekurangan, kini bisa hidup dalam kemewahan. Mereka tak perlu khawatir tentang biaya sekolah atau kebutuhan lainnya. Sri merasa puas karena akhirnya ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Namun, seiring dengan kemakmuran yang diraihnya, masyarakat desa mulai mencurigai sumber kekayaan Sri. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang pedagang kecil bisa mendapatkan kekayaan sebesar itu dalam waktu singkat. Desas-desus tentang persugihan mulai beredar di kalangan warga desa. Beberapa orang bahkan mengaku pernah melihat hal-hal aneh di sekitar rumah Sri setiap malam Jumat Kliwon. Meskipun rumor tentang persugihan Kadang Bubrah semakin kuat, Sri tetap menutup rapat-rapat rahasianya. Ia tidak pernah membicarakan perjanjian mistis yang telah ia buat,
bahkan kepada suaminya sendiri. Setiap malam Jumat Kliwon, ia akan mengunci diri di kamarnya dan menjalani ritual tersebut dengan penuh ketakutan. Ia tahu bahwa jika ritual ini terputus, seluruh kekayaan yang ia dapatkan akan hilang begitu saja. Meskipun kekayaan terus mengalir, Sri mulai merasa gelisah. Ia khawatir tentang konsekuensi jangka panjang dari perjanjian ini. Kadang Bubrah dikenal sebagai entitas yang bisa membawa kehancuran jika perjanjian tidak dipatuhi. Meski demikian, Sri tetap melanjutkan ritualnya setiap malam Jumat Kliwon, takut kehilangan semua yang telah ia dapatkan. Seiring dengan bertambahnya usia anak-anaknya, mereka mulai bertanya tentang sumber kekayaan keluarga. Sri selalu memberikan jawaban yang samar, berusaha menyembunyikan kebenaran di balik kesuksesan mereka. Namun, rasa penasaran anak-anaknya semakin besar, dan mereka mulai mengamati perubahan sikap ibu mereka setiap kali malam Jumat Kliwon tiba. Sri mulai sering dihantui oleh mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Kadang Bubrah menghancurkan segala yang ia miliki, termasuk keluarganya. Mimpi-mimpi itu semakin sering datang, membuat Sri terjaga di malam hari dengan perasaan takut yang mencekam. Ia mulai merasa bahwa waktunya bersama Kadang Bubrah tidak akan berlangsung lama. Dalam keadaan terdesak, Sri kembali menemui dukun yang dulu membantunya. Ia ingin memastikan bahwa perjanjian tersebut masih berjalan dengan baik dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sang dukun memberikan jaminan bahwa selama Sri terus menjalankan ritual sesuai aturan, maka kekayaan akan tetap mengalir, dan keluarganya akan selamat. Namun, Sri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sri menyadari bahwa meskipun ia telah memberikan segala yang diminta oleh Kadang Bubrah, ia telah melupakan pengorbanan terbesar dirinya sendiri. Setiap kali ia melakukan ritual, sedikit demi sedikit ia merasa kehilangan jati dirinya. Hatinya mulai kosong, dan kebahagiaan yang dulu ia rasakan perlahan-lahan menghilang. Suatu malam Jumat Kliwon, Sri merasa sangat lelah dan enggan melanjutkan ritual. Namun, ketakutan akan kehilangan kekayaannya memaksanya untuk tetap melakukannya. Malam itu, ritual berjalan berbeda dari biasanya. Kadang Bubrah datang dengan wujud yang lebih menakutkan, dan Sri merasa ada yang salah. Tak lama setelah kejadian tersebut, keluarga Sri mulai merasakan perubahan aneh. Anak-anaknya yang dulunya selalu sehat, kini sering sakit-sakitan tanpa sebab yang jelas. Suaminya juga mengalami kecelakaan kerja yang membuatnya harus berhenti bekerja. Segala keberuntungan yang dulu menyertai mereka seolah-olah berbalik menjadi malapetaka. Merasa bahwa persugihan ini mulai membawa bencana bagi keluarganya, Sri mencoba mencari cara untuk keluar dari perjanjian tersebut. Ia mendatangi berbagai dukun lain untuk meminta bantuan, namun tak ada yang mampu membantunya memutuskan ikatan dengan Kadang Bubrah. Sang dukun yang pertama kali membantunya juga telah menghilang tanpa jejak. Sri akhirnya menyadari bahwa ia terjebak dalam perjanjian yang tak bisa ia batalkan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia tetap melakukan ritual dengan hati yang semakin berat. Namun, kekayaan yang dulu melimpah mulai perlahan-lahan menghilang, sementara keluarganya terus mengalami penderitaan. Sri hanya bisa berharap bahwa suatu hari, kutukan ini akan berakhir tanpa membawa kehancuran total bagi hidupnya dan keluarganya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemakmuran yang didapatkan melalui cara-cara mistis dan tidak wajar seringkali datang dengan konsekuensi yang sangat besar. Meskipun kekayaan bisa membawa kebahagiaan dalam waktu singkat, namun pada akhirnya, kehidupan yang penuh ketenangan dan kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan perjanjian gaib yang melibatkan kekuatan-kekuatan di luar kendali manusia. Sri adalah contoh nyata dari seseorang yang terjebak dalam keinginan untuk meraih kekayaan dengan cara instan, namun harus menanggung akibat yang pahit di kemudian hari. Anak-anak Sri yang dulunya hidup dengan penuh kemewahan mulai merasakan tekanan dari situasi keluarga yang semakin kacau. Sakit yang mereka alami membuat mereka seringkali absen dari sekolah dan kehilangan semangat hidup.
Mereka yang dulu bangga dengan kekayaan yang diperoleh ibu mereka, kini mulai meragukan asal-usulnya. Dalam keputusasaan, Sri mulai berpikir untuk mengakhiri perjanjian ini dengan caranya sendiri. Ia merasa bahwa jika terus melanjutkan ritual, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi juga anak cucunya. Namun, Sri tahu bahwa memutuskan ikatan dengan Kadang Bubrah bukanlah perkara mudah. Entitas tersebut sudah terikat kuat dalam hidupnya. Tak menyerah, Sri mencoba mencari bantuan dari seorang kiai di desa lain yang dikenal memiliki pengetahuan spiritual yang mendalam. Kiai tersebut mendengarkan kisah Sri dengan seksama dan memberitahu bahwa untuk memutuskan ikatan dengan Kadang Bubrah, ia harus melakukan sebuah laku tirakat yang sangat berat, disertai dengan pertobatan yang tulus. Sri pun mengikuti petunjuk kiai tersebut, menjalani tirakat dengan berpuasa selama 40 hari dan melakukan sholat malam secara rutin. Dalam proses itu, Sri merasakan pergulatan batin yang sangat kuat. Kadang Bubrah sering muncul dalam mimpinya, mencoba menggagalkan usahanya dengan berbagai cara, namun Sri tetap berusaha kuat. Semakin Sri mendekati akhir dari laku tirakatnya, gangguan dari Kadang Bubrah semakin kuat. Keluarganya mulai mengalami kejadian-kejadian aneh di rumah. Benda-benda seringkali bergerak sendiri, suara-suara misterius terdengar di malam hari, dan suasana rumah semakin mencekam. Anak-anak Sri yang awalnya tidak mengerti mulai merasakan teror yang nyata. Mereka seringkali mendengar suara aneh di malam Jumat Kliwon, dan kadang-kadang melihat bayangan yang bergerak di sudut-sudut rumah. Ketakutan mereka semakin memuncak, dan mereka mulai mempertanyakan keputusan ibu mereka. Suami Sri, yang selama ini tidak tahu apa-apa, mulai curiga dengan perubahan yang terjadi pada istrinya. Suatu malam, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Sri tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan berat hati, Sri menceritakan segalanya. Suaminya terkejut dan marah, merasa bahwa mereka telah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Setelah mengetahui kebenaran, suaminya memutuskan untuk membantu Sri. Mereka berdua kembali menemui Kiai untuk mencari jalan keluar. Kiai tersebut menjelaskan bahwa upaya Sri hampir berhasil, namun mereka harus bertahan sampai akhir dari laku tirakatnya, tanpa boleh goyah sedikit pun. Malam terakhir dari tirakat tiba pada malam Jumat Kliwon. Malam itu adalah malam yang sangat mencekam bagi Sri dan keluarganya. Kadang Bubrah datang dengan kekuatan penuh, mencoba menghalangi Sri untuk menyelesaikan ritual pemutus ikatan. Suasana di rumah sangat menegangkan, dengan benda-benda berjatuhan dan suara-suara menakutkan. Dalam kondisi yang sangat genting, Sri terus berdoa dengan khusyuk, meminta perlindungan dari Tuhan. Kiai yang membantu Sri juga ikut mendoakan dari kejauhan, mencoba menghalau kekuatan gaib yang berusaha menguasai Sri. Malam itu terasa sangat panjang, dengan ketegangan yang tiada henti. Ketika fajar mulai menyingsing, suasana mencekam perlahan-lahan mereda. Kadang Bubrah yang selama ini menguasai hidup Sri perlahan menghilang. Sri merasa bahwa beban berat yang selama ini ia rasakan perlahan terangkat. Ia tahu bahwa perjanjian dengan Kadang Bubrah akhirnya berhasil diputuskan. Setelah berhasil memutuskan ikatan dengan Kadang Bubrah, kehidupan Sri dan keluarganya kembali normal. Kekayaan yang dulu melimpah kini mulai berkurang, namun Sri merasa lega karena keluarganya selamat dari malapetaka yang lebih besar. Mereka kembali hidup sederhana, namun penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Sri menyadari bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah hanya membawa bencana. Ia mulai memperbaiki hidupnya dengan cara yang lebih baik, bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Meski hidup sederhana, Sri merasa bahwa ini adalah bentuk kehidupan yang jauh lebih berarti. Sri mulai berbagi pengalamannya dengan orang-orang di sekitarnya. Ia ingin agar kisah hidupnya menjadi pelajaran bagi orang lain, agar mereka tidak tergiur dengan jalan pintas untuk meraih kekayaan. Ia juga menekankan pentingnya bersyukur dan menerima apa yang telah Tuhan berikan dengan ikhlas.
Masyarakat yang dulu mencurigai Sri kini melihat perubahan besar dalam dirinya. Mereka mulai menghargai upaya Sri untuk memperbaiki diri dan keluarganya. Meskipun Sri tidak lagi sekaya dulu, ia mendapat lebih banyak penghargaan dari masyarakat karena kejujurannya. Setelah melalui segala cobaan, Sri akhirnya menemukan kedamaian dalam hidupnya. Ia menjalani hari-harinya dengan penuh rasa syukur, menerima bahwa tidak semua hal bisa didapatkan dengan mudah. Kekayaan sejati, bagi Sri, bukanlah materi, melainkan ketenangan hati dan kebahagiaan keluarga. Anak-anak Sri yang dulu sering hidup dalam kemewahan kini juga belajar untuk hidup sederhana. Mereka menghargai apa yang mereka miliki dan tidak lagi merasa malu hidup tanpa kekayaan. Mereka memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu diukur dari harta benda. Setelah melalui ujian berat, keluarga Sri menjadi lebih erat dan kuat. Mereka saling mendukung satu sama lain, dan kepercayaan dalam keluarga pun meningkat. Suami Sri yang dulu merasa marah akhirnya bisa memaafkan istrinya, dan mereka kembali hidup harmonis. Cerita tentang persugihan yang dialami Sri membuat masyarakat di desanya semakin berhati-hati terhadap tawaran-tawaran mistis yang menjanjikan kekayaan. Mereka mulai memahami bahwa kekayaan instan seringkali membawa bencana di baliknya. Sri sering memberikan nasihat kepada generasi muda di desanya agar mereka tidak mudah tergiur dengan jalan pintas untuk mencapai kesuksesan. Ia mengajarkan pentingnya bekerja keras, bersyukur, dan hidup dengan cara yang jujur. Generasi muda di desa tersebut mulai menjadikan pengalaman Sri sebagai pelajaran berharga. Kisah hidup Sri dan persugihan Kadang Bubrah menjadi legenda di desanya. Orang-orang sering menceritakan kisahnya sebagai peringatan bagi mereka yang ingin mencari kekayaan melalui cara-cara mistis. Kisah tersebut terus berkembang, menjadi sebuah cerita yang penuh dengan pelajaran hidup. Setelah semua yang terjadi, Sri kembali berdagang di pasar seperti dulu. Meskipun dagangannya tidak seramai ketika ia berada di bawah pengaruh Kadang Bubrah, Sri tetap bersyukur dengan penghasilan yang ia dapatkan. Ia merasa lebih puas karena mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Sri selalu mendoakan keluarganya agar selalu dilindungi dari godaan kekayaan yang tidak baik. Ia juga berdoa agar anak cucunya tidak terjebak dalam lingkaran yang sama seperti dirinya dulu. Baginya, keselamatan keluarga adalah yang terpenting. Masyarakat di desanya yang dulu sempat menjauh kini kembali mendekat. Mereka melihat Sri sebagai sosok yang tangguh dan telah berhasil keluar dari jerat persugihan. Ia dihormati sebagai orang yang telah belajar dari kesalahan dan berusaha memperbaiki diri. Keluarga Sri kini hidup dengan penuh rasa syukur. Mereka memulai kehidupan baru yang lebih sederhana, namun penuh dengan kebahagiaan. Anak-anak Sri pun tumbuh menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak tergiur oleh gemerlapnya harta dunia. Sri sering menyampaikan pesan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang atau kekayaan yang diperoleh secara instan. Ia menekankan pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki dan bekerja keras dengan cara yang halal. Menurut Sri, kekayaan yang sejati adalah kedamaian batin dan keharmonisan dalam keluarga. Seiring berjalannya waktu, Sri semakin memahami arti keikhlasan. Ia tidak lagi merasa iri melihat orang-orang yang hidup lebih mewah darinya. Bagi Sri, kehidupan yang damai tanpa gangguan mistis dan penuh dengan rasa syukur sudah lebih dari cukup. Ia mulai fokus untuk menjalani hari-hari dengan penuh keikhlasan, menerima segala ujian yang datang sebagai bagian dari kehidupan. Kisah persugihan Kadang Bubrah yang pernah dialami Sri menjadi peringatan bagi keluarganya. Anak-anak dan cucunya selalu mengingat pesan Sri untuk tidak terlibat dalam hal-hal mistis demi mencari kekayaan. Mereka paham bahwa masa lalu Sri adalah pelajaran yang sangat berharga, dan mereka berusaha untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Keluarga Sri akhirnya hidup seperti keluarga biasa. Meski tidak lagi hidup dalam kemewahan, mereka merasa jauh lebih tenang dan bahagia.
Kebersamaan mereka menjadi lebih kuat setelah melewati berbagai cobaan. Mereka menghargai momen-momen kecil dalam hidup dan terus bersyukur atas berkah yang mereka miliki. Masyarakat yang dulu sempat menjauhi Sri kini kembali percaya padanya. Mereka melihat bahwa Sri telah berubah dan belajar dari kesalahannya. Kepercayaan yang sempat hilang lambat laun pulih, dan Sri kembali menjadi bagian dari komunitas desa yang menghargainya. Kisah Sri dan perjuangannya menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang. Anak-anak dan cucu-cucunya tumbuh dengan pemahaman bahwa kekayaan materi bukanlah segalanya. Mereka belajar bahwa hidup harus dijalani dengan kejujuran, kerja keras, dan ketulusan. Warisan terbesar Sri kepada mereka bukanlah harta, melainkan pelajaran hidup tentang pentingnya menjaga keimanan dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Kisah persugihan Kadang Bubrah yang dialami Sri bukan hanya sebuah cerita tentang kemewahan yang diperoleh secara gaib, tetapi juga tentang perjuangan seorang wanita untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari belenggu kegelapan. Sri adalah contoh nyata bahwa kekayaan yang diperoleh melalui cara yang tidak benar hanya membawa penderitaan. Pada akhirnya, kedamaian batin dan kehidupan yang penuh syukur adalah kekayaan yang sesungguhnya.